Ya, baik. Bagus Pak, bacaannya udah sampai ke tafsir Sidi Syekh Al-Qutub Ar-Rabbani Abdul Qadir Al-Jilani. Surat Shad ayat 72 dan setelahnya, awalnya Allah mengatakan inni khaliqun basharan min tin. Seingat saya begitu ayatnya ya. Yang hafiz tolong dikoreksi kalau salah. Sesungguhnya aku khaliq, menciptakan dari tiada menjadi ada suatu makhluk namanya bashar, manusia. Ini tubuh kita Pak. Tubuh ini disebut bashar. Jadi yang manusia itu tubuh ini tubuh bashar namanya. Bukan Basar Asad ya. Bashar. Setelah Allah sempurnakan struktur tubuh ini, baru diinstal, ditiupkan hembusannya. Maka Allah membagi dua, ada khaliq, ada nafikh. Khaliq mencipta dari tanah, tanah dari tiada, dari kudrah iradahnya. Sedangkan ruh langsung min ruhi, dari rohku. Lalu bagian ilmu akidah di mana? Akidah bagian yang pertama aja Pak. Ilmu akidah menetapkan Allah sebagai Khaliq, pencipta. Sedangkan yang kedua bukan ilmu akidah tapi ilmu tasawuf. Jadi nggak terkejar oleh orang-orang ahli akidah pembahasan ruh. Karena mereka masih debat ruh itu dicipta atau tidak. Udah jelas ayatnya menyebutkan tidak dicipta, hanya dihembuskan. Hembus itu gimana Pak? Coba ngembus, gitu ya. Kalau ada plastik, kita menghembus ke dalam plastik, ada isi nggak? Ini ilustrasi. Tapi ini bukan hembusan udara, ini hembusan energi abadi. Yang pernah belajar fisika, belajar ilmu alam, energi itu abadi bukan? Abadi, ya. Jadi kalau bahasa kerennya nih Pak, setelah aku ciptakan struktur manusia sanggup untuk menerima energiku, aku tiupkan energi murniku bernama roh. Tapi min ruhi, hanya sebagian dari rohku, dari tiupanku. Tapi kok masih ada yang ngomong di antara ulama terdahulu nih, ulama ahli kalam kah, tasawuf kah, filsafat kah, bahwa roh dicipta. Ini keliru. Roh tidak dicipta, roh itu ditiupkan. Tapi penciptaan dan peniupan itu barengan. Penciptaan itu dengan kudroh iradah. Apa arti kudroh iradah? Kudarat iradat, kata orang tua dulu. Kekuasaan dan kehendak. Disitulah ada kun, kalam Allah. Di dalam kun itulah ada tiupanku. Jadi Allah ciptakan tubuh supaya dia hidup, ditiupkan di dalamnya roh. Itulah rahasia Allah dalam diri kita, yang sampai sekarang orang mencari-cari siapakah roh yang dimasukkan itu. Jadi itu bukan wilayah ilmu akidah Pak. Itu wilayahnya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, yang beliau pun tidak menuntaskan itu di zamannya, karena tidak boleh diceritakan walaupun beliau tahu. Akhirnya disempurnakan oleh orang-orang setelahnya dengan beberapa kitabnya. Ada Sirul Asrar juga judulnya. Itu disebutkan karya beliau atau karya Al-Qurani. Di situ dibagi ada roh, macam-macam roh. Kalau mau disebut roh itu dicipta, bukan roh yang itu, tapi roh nabati, roh hayawani. Di tubuh kita ada tumbuhan nggak? Ada Pak. Itu rambutnya tumbuh nggak? Pohon tumbuh nggak? Pohon tumbuh, rumput tumbuh. Rambut ini seperti tumbuhan dan pepohonan, rumput sama, ada yang tumbuh dalam diri kita. Giginya tumbuh nggak?
Udah berhenti ya tumbuhnya? Enggak, dia nggak berhenti Pak. Kalau berhenti copot. Dia selalu itu, selalu. Cuma dia tidak, ukurannya udah selesai. Kayak tubuh nggak nambah tinggi lagi ya, gigi begitu. Kalau kuku lanjut nggak? Lanjut ya. Coba kalau gigi kita panjang tiap pekan Pak, setelah Jumatan mikir dulu. Ya. Berarti ada hayat nabati di tubuh. Itu dicipta. Kalau mau disebut ruh nabati, itu baru dicipta. Ada ruh hewan, hewani itu bergerak, makan, minum, gerak, begitu. Ini pada bergerakan dari tadi. Itu namanya ruh hayawan, ruh hidup. Tapi ada yang spesial, yang tidak dikasih kepada yang lain. Ar-ruh ar-rabbani. Kalau versi Syekh Abdul Qadir, ar-ruhul kudusi, roh yang disucikan. Itulah yang dari Allah. Kalau mengikuti lafaz Quran, ruhul amri gitu. Min amri Rabbi, karena ada amr, ada Rabbi, boleh disebut ruh rabbani, boleh di situ sebut. Tapi istilah-istilah begitu bikin pusing kan? Ya kan? Jadi di dalam diri kita ada energi murni yang Allah tiupkan ke dalam diri. Itulah diri kita yang sebenar-benarnya. Kalau tubuh ini sudah nggak siap, udah nggak sanggup untuk membawanya, untuk menerima energinya, dia pergi Pak. Itu yang disebut meninggal. Ruh meninggalkan tubuh karena tubuhnya sudah rusak. Jadi apa yang disebut kematian dalam ilmu rohani? Ketika struktur tubuh sudah rusak, roh tidak lagi betah di situ, maka dia lanjutkan perjalanannya ke alam yang lain, alam barzakh. Jadi kita ini traveler, kita ini penyintas waktu Pak. Serius. Ruh itu bisa balik, bisa maju dia. Maka Nabi bisa melihat masa depan, bisa melihat masa lalu. Sahabat juga diizinkan sebagian. Bahkan ada orang yang pernah menjadi dajjal kecil lalu mu'alaf, namanya Ibnu Sayyad, diizinkan melihat masa lalu. Kemudian dia mu'alaf masuk Islam, dia meninggal disolatkan. Gitu Pak ya. Jadi ini bagiannya bukan bagian ilmu akidah, tapi bagian tasawuf. Coba bagian tasawuf itu puncaknya akidah. Ini kita kasih tahu, akidah itu teori-teori dari Quran, Sunnah yang dipahami oleh akal. Karena kita nggak bisa kalau nggak pakai akal. Kalau tasawuf, Quran, Sunnah pakai kolbu dan ruh, itu aja beda aja. Berarti tasawuf juga ada tingkatnya. Ada tasawuf pakai kolbu, ada tasawuf pakai ruh. Di lain waktu kita bahas. Ya, udah syuruk, kita sholat dulu. Ya, sholat dulu. Sholat sunat dulu Pak, habis itu kita lanjutkan ya.